Mungkin pernah kita dengar cerita mengenai Rasul, mengenai keajaibannya, mengenai makanan. Nah, dan itu betul-betul saya dapat di warung sedekah, Pak. Porsi yang biasa kita bikin pada saat itu 250-an. Itu ketika naik lagi, saat ini sudah 350 porsi kita sediakan. 250 porsi. Kita datang ke satu masjid besar, tapi kita pikir bakalan, ya sudah. Kita lakukan rutinitas seperti biasa, bungkus teman-teman relawan bungkus makanan, taruh di piring dan lalu. Sampai hari itu yang kita lihat hadir dan datang lebih dari 300 secara kasat mata. Setelah lihat kita videonya, nggak mungkin 250 ini, bisa 300 atau 300 lebih. Tapi makanan itu habis ketika orang terakhir. Sama ini, berdiri bulu-bulu, Pak. Hai sahabat Times ID, ketemu lagi kita pada hari ini dengan perbincangan dan obrolan yang ringan dan dekat bersama sosok-sosok inspiratif. Sebelumnya kami informasikan karena kita masih berada pada arena pandemi, maka dalam studio kami mewajibkan semua menggunakan masker, cuman pada saat live kami juga menerapkan jarak protokol kesehatan dengan narasumber kami. Kali ini perbincangan inspiratif kita bersama seorang sosok anak muda yang menurut saya inspiratif. Ya, data nama beliau adalah Ridho Nugraha, SIP. Umur saat ini baru jalan 31 tahun. Ya, lulusan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dan apa yang akan kita bincangkan ini tentang aktivitas yang dilakukan oleh Muhammad Ridho yang kita sebut biasanya disebut sebagai social entrepreneur. Di studio Times ID, Times Inspiring hari ini sudah ada Muhammad Ridho atau yang biasa sering disapa Ridho ya. Ridho ya. Ya, sudah beliau bersama kita sebentar bakalan ngobrol. Oke, sebelum ya saya mulai ya silakan. Jawab kita jauh. Sebelum kita mulai diskusi ini, saya mau mengulik dulu data pribadi seorang Muhammad Ridho. Lahir di Makassar 16 Oktober 1990. Dok. Siapa? Jangan Pak Abang aja. Ya. Lahir Makassar, Libra, betul. Timbangan. Apa cerita di balik kisah hidup Ridho selama ini? Tuh, sebenarnya kalau bahas itu, Pak, saya termasuk orang yang biasa-biasa gitu. Maksudnya baik dari mungkin latar belakang pendidikan juga itu cuma satu itu pun lama baru selesai. Kalau dari segi itu, tapi kalau saya sebelumnya, Pak, latar belakangnya macam-macam. Dulu waktu SMA saya mulai hobi motret. Terus motret itu di 2000 berapa ya SMA itu? 2009 saya motret, terus sempat masuk majalah remaja. Saya ada sekitar 6 bulan di sana, belajar sedikit. Terus kemudian setelah itu lanjutkan lagi hobi motret. Akhirnya ngambil wedding, pengantin kayak begitu, Pak. Macam sampai 2016 akhirnya saya berhenti di situ. Terus di 2016 lanjut jualan makanan. Ya, makanannya itu saya jual kemarin itu namanya takoyaki, makanan Jepang. Terus kemudian ada namanya ayam bakar Indo. Gitu, Pak. Menarik sekali ya. Jadi kegiatan kreatif dan entrepreneur itu sudah dekat sama Ridho. SD di Mangkurat Impres, SMP di SMP Perguruan Islam, SMA LPPM UMI, SMA LPP UMI ya. Kemudian masuk ke politik. Jadi ya pendidikannya ini dengan aktivitas ini agak tidak nyambung. Tidak nyambung sekali. Lebih banyak bergulat pada persoalan entrepreneur kreatif, tapi sekolahnya sekolah ilmu politik. Nah, di situ menariknya ya.
Apa yang bisa dicerita dong dari perjalanan awal? Tadi sudah dibuka sedikit tentang kemunculan inspirasi ya, kan terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya kreatif, pernah jadi fotografer wedding, kemudian PH wedding, terus jualan makanan. Dari cerita-cerita itu apa yang kenapa bisa sampai terlibat dalam urusan yang begitu? Urusan yang bagaimana dulu? Ya, mulai jualan, kemudian dan sebagainya. Apa nih Pak? Begini, waktu saya pindah dari foto ke makanan, itu istilahnya waktu awal itu hobi fotografi itu masih jarang yang terlibat orang yang mau tekuni. Kemudian di 2016 itu mulai muncul istilahnya anak-anak muda muncul motret mungkin karena dipengaruhi dengan harga saat itu kamera murah, akhirnya banyak yang banting harga yang dibawa pasar, akhirnya yang lama akhirnya diambil istilahnya pasarnya, ya kita tidak bisa bertahan juga, saya akhirnya stop kayak gitu Pak. Akhirnya saya mulai coba apa yang saya bisa buat. Kebetulan saya hobi masak, jadi saya mikir coba-coba buka warung deh kayak gitu. Saya mulai buka takoyaki, jualan kayak gitu Pak. Terus tidak lama tetap jalan takoyaki, saya jual ayam bakar. Nah kayak seperti itu, mungkin lagi kembali Pak. Dari bisnis kuliner tadi akhirnya bergerak menjadi gerakan sosial. Oh, yang gerakan yang sosial kita sebut sebagai warung sedekah. Ya, warung sedekah Makassar. Bagaimana ceritanya? Nah, kalau mau cerita warung sedekah Makassar lebih tarik lagi ke belakang lagi Pak. Jadi sebelumnya itu sebelum warung sedekah Makassar berdiri, saya terlibat di satu kegiatan kemanusiaan, yaitu waktu itu hari Gempa Palu. Di situ awal saya mulai istilahnya saya buka open donasi, saya ngajak teman-teman ikut join, dan akhirnya maksudnya banyak respon positif dari teman-teman yang ikut turut gabung pada kegiatan itu. Pas kegiatan kemanusiaan, akhirnya saya berangkat ke sana. Terus karena dari respon masyarakat atau teman-teman juga pada saat itu bilang kayak positif menurutku, bahwa ternyata banyak orang yang mau saling membantu, saling mau tolong menolong. Akhirnya saya bilang kayaknya buat sesuatu deh pulang dari Palu. Ya setelah pulang dari Palu, memang ini ide secara warung sedekah sendiri. Sebelum berdirinya dia itu 2019 Januari. Sebelum berdirinya 2 tahun sebelumnya ide warung sedekah sendiri sudah ada. Tapi seperti tadi Bapak bilang, librah, timbangan, ya. Penuh pertimbangan, penuh keraguan. Jadi harus equal. Gimana? Nah, 2 tahun berjalan itu mikir gimana caranya, gimana modalnya. Ini karena untuk mulai saja butuh modal. Seminimal untuk beli makanannya Pak, untuk beli bahan makanan. Nah akhirnya sampai di malam tahun baru 2018 menuju ke 2019, saya bikin konsepnya secara tulis tangan, acak-acakan. Terus saya kandang pasar diriku, bahasanya. Saya bilang kandang pasar diriku. Langsung saya posting itu foto cakaranku, saya lempar share ke Instagram pada saat itu. Terus kemudian saya telepon beberapa teman yang maksudnya saya rasa anggap saya bisa ajak kerjasama untuk ini kegiatan. Ya, saya telepon teman, ada dari teman kampus sendiri, ada teman dari kalangan fotografi, terus ada teman dari SMP. Akhirnya awal saya telepon semua responnya ya kayak, oh iya nanti. Seolah-olah maksudnya mungkin meragukan. Ya. Itu tadi saya pikir langsung saya posting saja deh sudah. Akhirnya saya buat juga pada saat malam itu desainnya. Saya bikin mengenai apa itu warung sedekah, bagaimana targetnya, siapa-siapa yang diberikan, di mana diadakan. Terus saya share. Akhirnya teman-teman yang sebelumnya mungkin ragu, akhirnya mulai merespon. Ada teman dari yang desain grafis, akhirnya desain ulang itu player yang saya buat. Tiba-tiba dibuatkan logo, teman-teman yang sebelumnya ragu bilang ayo, akhirnya mulai Dan itu pada saat mulainya pun itu kita mulai rapat pertama, kita share itu rapat pertama dihadiri 11 orang. Ya.
dihadiri cuma 11 orang. Di Januari juga itu Pak, Januari 2019. Jadi cuma 11 orang yang hadir pada saat itu. Terus saya coba tuangkan, bicarakan ini mengenai ide itu. Begini, bakalan begini, konsepnya bakalan begini. Pada saat itu, uang yang ada pada saat itu dari saya cuma 500.000. Itu tanggal 8. Tanggal 11 itu kegiatan pertama. Tapi kebetulan dari saya sendiri kan pernah ke warung makan. Jadi kebetulan ada perlengkapan makanan kayak wajan ya dan lain-lain. Terus ada piring juga. Tapi target awal kita itu cuma 100 porsi di masjid. Nah, akhirnya 500.000 ini cukup tidak? Jadi ada kebetulan teman juga yang chef. Dia bilang, saya konsultasi sama dia. Dia bilang bagaimana kalau nasi goreng? Saya bilang, oh iya boleh, nasi goreng. Ya, jadi kita buat mie nasi goreng 500.000 itu. Tapi bagaimana akhirnya 12 orang ini saya minta tolong, bagaimana coba cari pengumpulan dana, bagaimana? Mendekati 2 hari lagi itu Pak. Mungkin karena apa ya, keajaiban juga saya bilang, tiba-tiba tidak disangka dana yang masuk pada saat itu, saya sebatas share-share, baik ke sepupu, baik keluarga. Alhamdulillah ada tembus 8 juta untuk mulai. Dari 500.000. Dari 500.000, 8 juta. Akhirnya itu yang paling pertama kita beli piring kayu. Piring kayu untuk, jadi sisa kita taruh alas, buang ya, kayak gitu. Akhirnya jalan pertama. Banyak kendala juga Pak waktu pertama. Entah karena kita mulai itu awal, lamanya masih merabah. Ada kadang nasinya yang masih agak keras, kadang orang juga awalnya itu kan kita bentuk prasmanan Pak. Sampai sekarang tetap prasmanan, tapi itu bentuknya prasmanan orang yang bebas ambil sendiri. Akhirnya ada orang yang ambilnya makannya banyak, istilahnya lapar mata gitu, ayamnya banyak, pada akhirnya buang. Maka akhirnya setelah itu kita makin belajar, kita mulai ambilkan, kita sesuaikan porsinya, ambil. Terus buat teman-teman yang maksudnya yang mau makan atau mau nambah, datang lagi, kayak begitu. Konsep warung sedekah ini seperti apa? Saya sudah baca. Jadi setelah Jumat kita berbagi, ridho dengan teman-teman berbagi untuk membagikan makanan gratis dan sebagainya. Kira-kira bisa diceritakan dong? Oke. Kalau untuk idenya pertama itu Pak, sebenarnya latar belakang itu kayak gini. Saya biasa kan pergi sholat Jumat. Teman-teman juga mungkin perhatikan, beberapa atau Bapak sendiri mungkin biasa perhatikan. Kita datang ke masjid setelah sholat Jumat, kabur, sudah pulang dengan kesibukan sendiri-sendiri. Kayak begitu. Walaupun itu daerah mungkin yang dekat dengan penduduknya, istilahnya pada penduduk, kita ngobrol sama tetangga kan itu jarang juga. Apalagi saat ini kita maksudnya bisa dengan sadar tahu bahwa untuk komunikasi sesama tetangga saja sekarang agak susah nih, agak susah nih. Nah, saya di situ mulai berpikir bagaimana cara untuk bisa menghidupkan tetap masjid dengan menjalin juga kembali silaturahmi masyarakat. Nah, saya pikir coba bikin hari Jumat. Oke, kenapa hari Jumat? Karena ada alasan sendiri juga lagi. Itu karena kan maksudnya sebaik-baiknya maksudnya bersedekah itu di hari Jumat karena dilipat gandakan 2 kali lipat seperti itu. Akhirnya kita bikin kayak ngumpul bareng. Tujuannya itu Pak. Jadi yang sebelumnya mungkin jarang ngumpul bapak-bapaknya, akhirnya ngumpul bareng, minum teh, sambil makan, sambil ngobrol. Jadi kayak begitu. Jadi kita buat lesehan, lebih nyantai, lebih relax, kayak begitu. Kayak begitu mungkin kan saya. Jadi setelah Jumat orang tidak bubar jalan. Tidak bubar. Setelah Jumat orang bisa ajang silaturahmi. Jadi ya bersedekah sekaligus membangun solidaritas sosial. Betul. Sekarang dengan kondisi pandemi seperti ini gimana tuh? Nah, jelas kalau maksudnya dalam hal ini kondisi pandemi ada pembatasan dengan berbagai aturan Pak. Jadi otomatis kita juga istilahnya mencoba cari solusinya, bagaimana bagusnya beradaptasi dengan keadaan. Jadi kita saat ini waktu PSBB awal itu kita tidak jalan. Kita cuma jalankan itu waktu hari untuk bagi nasi di jalan. Bagi nasi di jalan untuk pekerja-pekerja harian begitu Pak. Nah, itu yang jadi target tak. Namun setelah itu mulai pelan-pelan reda.
kita coba, tapi tetap dengan protokoler kembali, karena kita tidak tahu ya siapa yang bagaimana lah Pak. Jadi kita sudah bungkus makanan, tidak lagi prasmanan, jadi tidak lagi prasmanan, kita sudah bungkus dalam satu box dos. Terus kemudian di masjid, walaupun ada yang di packing sebagian di masjid, sebagian di rumah. Nah, itu yang langsung kita bagi. Itu pun dengan protokoler lagi kembali Pak. Kita usahakan walaupun kadang ketika begitu kan orang tetap berdesak-desakan maju. Jadi makanya ada yang sudah kita ready di kantong untuk dibagi, jadi mencar istilahnya. Titik fokusnya kayak begitu. Oke. Sekarang ini kan masalah besar kita ini banyak ya keluhan PSBB ketika pembatasan ini dilaksanakan, banyak yang mengalami kekurangan pangan. Jadi ya salah satu ancaman dari pemberlakuan ini PPKM ini, persoalan yang muncul juga adalah krisis nutrisi. Sementara nutrisi, kebutuhan akan pangan masyarakat itu tetap menjadi kebutuhan dasar. Kita tahu pemerintah sangat terbatas misalnya kalau untuk mengcover seluruh daerah. Kalau dalam pikiran Ridho, inspirasi apa yang bisa dibagi dari warung sedekah itu sendiri? Kalau mengenai memenuhi kebutuhan, sebelumnya sebenarnya Pak, tadi saya belum sempat tadi ceritakan pada saat PSBB kemarin, selain bagi makanan kita, ada kebutuhan bagi sembako. Bagi sembako. Itu berbagai macam isinya, mulai dari minyak, telur, gula, beras, dan lain-lain. Nah, itu kita bagi kemarin hampir ada berapa pekan ya? Hampir ada 3 bulan dan itu mungkin hampir 1.000 lebih kita bagikan. 1.000 paket. Hampir 1.000 lebih. 1.000 paket. Kita berikan ke masyarakat. Karena kalau kita pikir makanan cuma sebatas makanan, cuma satu orang itu yang nikmati. Betul kan? Tapi kalau misalkan dia bawa pulang telur, beras, minyak, istilahnya berapa lama bisa dinikmati? Gitu yang begitu, maksudnya setidaknya dia tidak bisa untuk batasi keluar beberapa saat, mungkin sehari 2 hari, kayak begitu. Jadi ini memacu solidaritas. Saat ini tumbuh gerakan solidaritas di banyak daerah. Misalnya ada website warga bantu warga. Satu, di mana mereka memberikan informasi tentang COVID, kemudian juga memberikan open donasi dan sebagainya. Silakan. Ini kopi ide. Jadi apa yang dilakukan Ridho ini adalah bagian dari inspirasi itu sendiri untuk mengajak warga terlibat. Kira-kira gerakan warung sedekah sembako ini menarik sekali. Itu masih dilaksanakan. Kemarin kita laksanakan itu waktu bulan puasa. Waktu bulan puasa terakhir itu kemarin kita adakan. Karena kan kita anggap mulai meredah. Sekaligus kita juga bantu isi. Waktu tadi kita namakan yaitu berbagi sembako lebaran. Karena maksudnya kita paham secara nyata saat ini ekonomi bermasalah sekali. Beberapa masyarakat susah dapat. Bagaimana istilahnya membuat bahagia masyarakat di mendekati hari Lebaran. Itu waktu itu kita bagi 2 hari, 3 hari sebelum Lebaran. Kita bagi itu ada 150-an paket sembako. Paket sembako ini didapat dari donasi warga. Dari donasi dari masyarakat. Dan syukurnya alhamdulillah Pak. Masyarakat yang kebetulan menjadi donatur warung sedekah itu cukup loyal Pak. Maksudnya setiap ada kegiatan yang kami lempar, isu yang kami lempar, langsung oke. Maksudnya target biasa segini, biasa lebih segini. Jadi biasa kita tambah kayak begitu Pak. Menarik sekali teman-teman dari Times ID yang dilakukan oleh Ridho dan teman-teman lewat warung sedekah, apalagi sekarang dikembangkan jadi sedekah sembako. Jadi sembako ini sangat bisa membantu di tengah kesulitan pemerintah, di tengah persoalan yang dihadapi oleh sebagian kalangan, di mana untuk sembako saja sulit. Warga kemudian lewat gerakan yang kita sebut, yang biasa disebut sebagai social entrepreneur, itu bergerak untuk saling membantu. Saya cemburu loh sama Ridho, umur masih muda, masih ini, tapi bisa berkreasi dan menggalang solidaritas publik. Apalagi Dok, kira-kira ide untuk
membangun solidaritas publik di tengah krisis kepercayaan, krisis ekonomi yang sekarang ini terjadi. Jadi apa kira-kira lagi pengembangannya Pak? Aduh. Yang bisa. Kalau itu ide-ide. Oh iya. Mungkin banyak bisa kita bikin Pak. Ya. Salah satu sebenarnya ada ide di kepalaku saat ini. Saya berpikir saat ini mau buat tukang sayur keliling gratis. Oh. Yang masuk di daerah-daerah yang mungkin secara ekonomi ke bawah. Ya. Yang dibagikan secara gratis. Ya. Jadi tukang sayur itu datang ke sana. Memang sebelumnya target yang saat ini saya pikirkan di data sebelumnya masyarakat, maksudnya yang mana. Ya. Mereka mengambil sesuai kebutuhan. Mengambil sesuai kebutuhan. Jadi satu mobil atau motor apakah itu namanya? Yang kayak bajai itu, yang Ya. bajai punya itu. Ya. Nah di situ kita, kayak gitu. Datang kita taruh barang atau sayur atau apa semua kebutuhan pokok. Terus masyarakat yang ambil sisanya. Entah dia beli dengan Rp2.000, Rp3.000. Sudah bisa ambil beberapa item. Tapi mungkin ada pembatasan itemnya. Itu yang saat ini saya pikirkan. Tapi entah bagaimana nanti pelaksanaannya. Karena seperti butuh motor. Kayak begitu itu kan butuh juga. Kayak begitu Pak. Itu yang saat ini. Ini apa? Di tengah orang sedang sibuk berpikir dirinya, ada Ridho yang berpikir untuk kepentingan orang banyak. Ini inspirasi betul bagi kita. Nah, apa sih sebenarnya niat dari sedekah itu sendiri, dari gerakan yang Ridho buat? Sedekahnya, target dalam konteks sedekahnya ya Pak Dik? Iya. Kan Rasulullah pernah bersabda bilang orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Terus untuk mengenai sedekah itu kan banyak sekali istilahnya hadis-hadis yang meriwayatkan mengenai sedekah, manfaat sedekah, entah dalam hal rezeki dilipat gandakan, entah pintu surga paling besar itu pintu surga orang-orang yang dermawan. Bagaimana nanti kita dinaungi di hari akhir dengan sedekah tak? Bagaimana mengenai juga riwayat orang yang meninggal itu minta dihidupkan, yang pertama dia lakukan minta untuk bersedekah, kayak macam-macam begitu. Jadi cerita sedekah itu bagian dari tuntunan agama. Iya. Kalau saya menarik kalau bicara sedekah itu menjadi bagian dari passion atau gaya hidup setiap orang. Terus kan yang menarik dari Ridho, kalau dalam zaman saya ketika muda, saya di umur, ya Ridho menjalankan aktivitas warung sedekah ini berarti dia usia umur 28 ke 30 ya, melaksanakan aktivitas itu. Di umur 28 sampai 30 itu banyak dari kalangan kita semua masih berpikir, saya idiom zaman saya mahasiswa ya, buku pesta dan cinta. Ya, muda foya-foya ya, kemudian apa? Muda foya-foya, dewasa kerja keras, tua masuk surga. Itu idiomnya. Sementara Ridho muda kerja keras, menjadi entrepreneur, menjadi social entrepreneur, kemudian saat ini dewasa menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai amal atau sedekah itu sendiri, tua masuk surga. Gimana itu dah? Ya kembali dari konteks sedekahnya lagi tadi. Iya. Mungkin saya ngarahnya, mungkin ada beberapa juga pertanyaan Pak kadang tuh mengenai kenapa harus sedekah makanan? Ada banyak macam sedekah, bisa bentuk uang dan lain-lain. Itu kalau saya jelaskan cuma hadis-hadisnya mengenai sedekah. Beberapa alasan kenapa orang harus bersedekah. Pernah juga saya dengar satu hadis bahwa sedekah makanan itu sedekah yang paling baik. Karena para sahabat Rasulullah datang bertanya, Rasulullah beritahu saya apa amalan yang paling baik selain amalan wajib. Rasulullah menjawab itu sedekah. Sedekah, memberi makan. Lebih tepatnya memberi makan. Saya bilang makanan Pak. Bayangkan kalau kita memberi donasi makanan sekian ratus dalam satu orang, ada berapa kali kita dapat dijauhkan dari
Seperti itu. Yang menarik. Kayak gitu. Kalau saya kadang-kadang menghindari membicarakan ya. Konteks agamanya? Konteks bukan. Menghindari membicarakan misalnya hitung-hitungannya. Iya. Karena betul. Saya kalau tadi itu ngutip ya beberapa hadis Rasulullah, misalnya Imam Ali pernah katakan begini, tidak akan masuk surga atau tidak akan tenang hidup seseorang ketika dia tidur dengan perut yang kenyang sementara tetangganya lapar. Jadi kita tidak akan bicara panjang ketika ada yang di dekat kita sendiri lapar. Dan gerakan walau sedekah yang ridho mulai ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi sosial. Biarlah amal itu jadi urusan pribadi kita, gitu kan? Itu jadi manifestasi dari setiap orang. Itu menarik pandangan-pandangannya ridho. Terus Dok, ini mungkin dua dari yang terakhir, ya. Bagi ridho tadi bermanfaat bagi orang banyak. Apa sih itu bermanfaat bagi orang banyak, Dok? Saya tidak pernah merasa diriku bermanfaat, tapi saya bisa lihat respon dari beberapa kejadian selama kita berbagi, di mana ada orang yang menangis gara-gara pada saat itu kita adakan kegiatan makan siang seperti biasa setelah Jumat. Dia datang pada saat itu kan karena biasa kita rutinitasnya live juga di Instagram. Dia datang, dijabat tanganku sambil menangis, dia bilang makasih banyak nak, alhamdulillah, kayak begitu. Lapar kak tadi, akhirnya kenyang kak, kayak begitu. Mungkin saya tidak bisa cerita mengenai itu lagi konteksnya lagi tadi Pak, tapi ada banyak cerita-cerita yang di belakang selama kita buat ini kegiatan yang akhirnya sadar bahwa ternyata kegiatan yang awalnya idenya iseng-iseng di malam tahun baru, yang awalnya mungkin saya ragu sebenarnya ini akan bertahan lama, akhirnya bisa bertahan sampai 2,5 tahun, dan banyak orang yang akhirnya terpenuhi dari segi kebutuhannya. Ada banyak kegiatan juga yang kita bisa buat selain kegiatan pekanan. Mengenai itu juga kegiatan pendidikan itu juga ada berbagai macam Pak kita buat. Jadi maksudnya di situ baru kita sadar bahwa ada manfaat dari kegiatan warung sedekah. Namun secara pribadi saya sendiri, saya merasa tidak bermanfaat karena ada banyak teman-teman yang membantu saya di belakang warung sedekah, bukan cuma saya sendiri. Mungkin saya berdiri di sini sebagai orang yang memiliki ide, penggagas, tapi ada orang-orang yang mempertahankan ini supaya bisa terus berjalan. Entah baik dari teman-teman yang saya ajak kemarin itu 11 orang, teman-teman relawan di bawahnya kami, terus ada teman-teman donatur, ada teman-teman yang bantu selalu support. Jadi manfaatnya ini maksudnya bukan cuma dari saya merasa begitu Pak. Makanya tadi saya bilang, berat kayaknya kalau saya bahas bermanfaat, karena maksudnya saya tidak pernah merasa dengan berjalannya sendiri ini keadaan, akhirnya banyak orang yang merasakan manfaatnya, tapi dibantu dengan orang-orang yang lain di belakang, kayak begitu Pak. Bermanfaat itu pada kenikmatan batin itu. Iya, betul. Lo merasakan kenikmatan batin ketika ada yang menjabat tangan kita, mengatakan terima kasih. Betul. Itu nggak ada nilainya. Betul. Setuju nggak? Setuju. Nah, terakhir. Saya boleh cerita lagi, Pak. Ada berbagai macam kisah sebenarnya. Ya. Silakan. Pernah satu saat itu teman-teman hampir semua terharu. Kita adakan satu kegiatan di masjid. Di saat khutbah Jumat, saat itu khatibnya mendoakan kita, doa dengan khusyuk dan diaminkan seluruh masjid. Sama ini berdiri dulu Pak. Dan di situ maksudnya kita lebih ngerasa, iya maksudnya ya alhamdulillah, maksudnya hari Jumat orang doakan lebih dari 40 orang. Ini terharu kayak begitu. Jadi banyak ada teman-teman yang beberapa meneteskan air mata. Jadi juga semakin terlatih kepekaan juga buat teman-teman, baik saya sendiri kayak begitu. Sampai ada keajaiban-keajaiban menurutku Pak. Apa itu? Nah, ini yang paling menarik menurutku, saya ceritakan. Mungkin pernah kita dengar cerita mengenai Rasulullah, mengenai keajaibannya mengenai makanan. Nah, dan itu betul-betul saya dapat di warung sedekah Pak. Porsi yang biasa kita bikin pada saat itu 250-an. Itu ketika naik lagi, saat ini sudah 350 porsi kita sediakan. 250 porsi. Kita datang ke satu masjid besar, tapi kita pikir bakalan sudah. Kita
lakukan rutinitas seperti biasa, bungkus teman-teman relawan bungkus makanan, taruh di piring dan lalu. Sampai hari itu yang kita lihat hadir dan datang lebih dari 300 secara kasat mata. Setelah lihat kita videonya, nggak mungkin 250 ini, bisa 300 atau 300 lebih. Tapi makanan itu habis ketika orang terakhir. Dan cukup. Ini kembali saya ceritakan, Pak. Itu ya, banyak yang keajaiban kayak begitu yang nggak mikir kayaknya nggak mungkin, nggak cukup. Tapi terjadi. Dan disitu maksudnya, oh ternyata benar ada kayak gitu. Dan itu nikmatnya berbagi. Terakhir, gimana ke depan anak-anak muda untuk berpartisipasi di tengah persoalan pandemi ini untuk meringankan, membantu sesama? Apa yang harus dilakukan atau apa dorongan, apa pesan dari Ridho untuk seluruh generasi muda kita? Silakan. Mungkin pesan saya tidak kasih pesan, Pak, karena alhamdulillah maksudnya anak muda sekarang juga jauh lebih peka, terbukti dengan banyak-banyaknya gerakan sekarang yang peduli dengan sesama. Seperti berbagi nasi sendiri itu pun banyak sekali, pendidikan banyak sekali. Mungkin yang butuh kita saat ini adalah kolaborasi. Karena untuk teman-teman sendiri dulu, untuk komunitas itu kan ada komunitas yang sudah jalan bagus konsepnya, tapi kurang direspon masyarakat. Bagaimana itu kita bantu jadi warung sedekah sendiri ini, Pak, bukan warung sedekah sendiri saja yang mengadakan kegiatan pekanan. Di dalamnya itu teman-teman dari kelompok atau komunitas di dalam warung sedekah itu banyak. Jadi ada macam ini yang membantu backup warung sedekah bisa berdiri sehingga saat ini. Ada komunitas pendidikan, ada anak motor, baker muslim begitu, Pak. Kemudian ada helper, ada banyak yang mendorong. Jadi maksudku saat ini, Pak, kalau bicara mengenai bagaimana menginspirasi anak-anak muda saat ini, saya percaya dengan sadar tahu apa masalah saat ini, jauh lebih peka menurutku, dan banyak yang bertindak langsung daripada sekadar lempar di sosmed atau minimal lempar di sosmed, menginfokan orang yang mungkin mau kayak begitu, Pak. Apalagi kita ini, maksudnya yang kemarin sempat saya baca, kita ini masuk di dunia termasuk negara paling dermawan. Negara paling dermawan. Jadi maksudnya sisa bagaimana ide diolah, bagaimana itu konsep disiapkan, dimatangkan, bagaimana eksekusinya, itu sisa itu menurutku saya, Pak. Itu keren sekali. Jadi yang kita butuhkan kolaborasi. Iya, betul. Kata Ridho di pesan sebagai founder dari Warung Sedekah Makassar. Selain kolaborasi, waktunya kita turun bersama. Ya, dari semua kelompok-kelompok tadi untuk mengembangkan ide itu dan mengeksekusi sekaligus ide yang ada. Nah, yang juga penting, gerakan sosial entrepreneur yang dipelopori anak muda ini sekaligus menjadi harapan di tengah pesimisme, semangat individualistik, ya isu-isu tentang anak muda yang tidak produktif. Justru kebalikannya, kelompok muda ini banyak yang bergerak sendiri, walaupun kadang tidak diliput, kadang tidak disampaikan ke publik, tapi mereka bergerak untuk melakukan perbaikan. Dan ini adalah sosial kapital yang sangat penting dan dimiliki oleh bangsa ini. Seperti kata Soekarno mungkin beri aku 10 pemuda akan ubah dunia. Kalau 10 pemuda kayak Ridho, maka COVID bisa saja kita atasi. Saya kira terima kasih. Inspirasi sore ini bersama Muhammad Ridho Nugraha. Saya ingat anak saya namanya. Kita ketemu lagi sahabat Trade Times ID di minggu depan dengan topik inspiring tentang orang, karya, dan tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.